Nah ini karena stempelnya sertifikat nanti itu sudah Yamaha Jakarta begitu. Jadi ini kemarin sudah disetujui oleh teknik sepeda motor sejumlah 210 murid. Dan perlu juga saya sampaikan kepada Bu Niken bahwa 210 murid dari jurusan teknik sepeda motor ini tidak semua siswa kita ajukan, karena memang syarat dari sertifikasi kompetensi ini menuntut kompeten. Ketika kita sendiri itu kalau mengujikan ke LSP baik P2, P3 ataupun industri, kalau anaknya itu nanti tidak kompeten, itu nanti uangnya akan diminta untuk mengembalikan, sehingga kita harus betul-betul seleksi biar nanti ini yakin bahwa ini sudah siap diuji oleh pihak luar itu. Akuntansi junior ini belum ya Pak? Terlalu banyak. Nah ini bukan Pak Arif, ini nanti perlu dibenahi. Jadi bukan teknis akuntansi junior, tapi penyusunan laporan keuangan. Skemanya kita ambil yang situ karena kalau teknisi akuntansi junior itu sudah lebih sulit, nanti anak kita kesulitan. Sehingga itu skemanya untuk akuntansi adalah penyusunan laporan keuangan. LSP sama Bu, ini LSP-nya adalah LSP P2 Jombang, DKV pun juga demikian, desain grafis media itu ada 68 siswa. Hanya kendala kami untuk jurusan yang belum bisa kita ikutkan Serkom adalah animasi, karena kita belum menemukan industri yang sesuai dengan kriteria dari panitia yang di sana atau verifikatornya. Berikutnya. Nah ini pada saat kita kemarin yaitu memperjuangkan agar kita bisa lolos 524 murid, karena tidak sedikit Bu yang sudah jauh-jauh ke Jakarta tidak bisa mempertahankan LSP-nya ataupun industrinya itu, sehingga tidak di ACC dan harus berkurang dari yang diajukan. Berikutnya, ini adalah dokumentasi pada saat bersama Pak Ayub, Pak Adi. Nah ini Pak Ayub dan Pak Adi, Semarang panas sekali. Ini bursa kerja khusus, ya. Kemudian Sarpras sekarang. Sarpras, bantuan pemerintah revitalisasi SMK tahun anggaran 2026. Ini kita sudah sampai pada tahap sosialisasi Bapak Ibu. Jadi ada tahap waktu kemarin ada verifikasi, kemudian kita ada sosialisasi secara online, dan harapan kita akan segera terundang untuk BIMTEK. Maka ini mohon doa restu kepada Bu Niken juga agar kita bisa lolos verifikasi berkas yang sudah kita unggah kemarin di Takola, agar nanti kita bisa terundang BIMTEK. Dengan yang kita ajukan adalah 3 ruang kelas baru, bantuan pemerintah sarana dan peralatan pembelajaran tahun 2026 kita juga sudah pengajuan. Kemudian pengadaan buku pembelajaran ini kita ambilkan dari dana BOS, yaitu sejumlah minimal 10% sudah kita laksanakan juga. Next. Ini dokumentasi pada saat kita di Verval untuk revitalisasi SMK Bu. Nah ini lahan yang akan kita bangun kalau seandainya pengajuan tersebut di ACC. Ini adalah pengadaan buku. Nah, tapi kemarin ada evaluasi dari BPK bahwa ini untuk tim pengadaan barang ya, untuk memfoto buku itu harus diperlihatkan dalamnya, ya bukunya harus dikeluarkan, ditata di rak atau di lantai gitu, jumlahnya itu terlihat berapa dan difoto, tidak hanya di dalam kardus seperti itu. AC pun juga demikian. Nanti mohon tim pengadaan barang Pak Joko, Pak Abian untuk segera memfoto dan mengirimkan kepada Bendahara BOS. Terima kasih. Kemudian prestasi-prestasi kami Bu selama tahun 2026, LKS itu kami 6 bidang lomba bisa lolos ke tingkat provinsi. Berikutnya Pak Abi. Nah ini next, ini prestasi FLS 3N. Nah ini kemudian ini yang diterima di perguruan tinggi negeri. Untuk tahun ini memang ada sedikit penurunan dari yang tahun lalu itu ada 9, ini ada 5. Kenapa? Karena justru anak-anak yang pinter-pinter yang kita harapkan tembus perguruan tinggi negeri, ternyata dia memang milih kerja.
gitu, milih kerja. Ini kemarin juga saya tanya ini yang guru BK-nya yang fakultas ini. Jadi alhamdulillah ini meskipun dunia tetap ada yang terjaring, ini ada UNESA juga, ya, Poltek Malang juga. Next, untuk program dari YP 17 perwakilan itu setiap bulan kita pembinaan guru dan staf, kemudian mengevaluasi program sekolah dan merekrutmen guru dan pegawai, termasuk juga tentang ini untuk penjaringan calon kepala sekolah. Nah itu juga akan dilaksanakan fit and proper test untuk besok itu ke Surabaya untuk di periode yang berikutnya. Next, ini dokumentasinya. Oke, sekian. Ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Penny yang saya hormati, guru yang saya hormati, dan seluruh warga dan staf. Saya hanya memberikan usulan kepada Ibu selaku kepala sekolah. Selama ini mungkin ada beberapa ekstra kurikuler yang tidak berjalan, seperti ekstra musik, kemudian ekstra rebana, kemudian dan lain-lain. Saya sampaikan bahwa kemarin ada anak-anak yang artinya memberikan usulan kepada saya, Pak, saya suka musik, terus kemudian ekstranya itu di mana? Ada yang kan seperti itu. Nah, gitu. Kemudian yang rebana itu ada yang kelas 10 itu satu kelas itu dia satu grup, artinya sudah betul pemain artinya. Jadi juga saya tanya, yuk nanti saya usulkan supaya nanti untuk rebana atau aksi ada lagi, musik ada lagi. Mungkin kalau bisa saya sampaikan untuk musiknya kenapa belum ada, karena mohon maaf alat-alatnya perlu diupdate lagi. Jadi tunggu nanti kalau sudah update mungkin ekstranya bisa dimunculkan lagi. Itu aja Bu, mungkin tambahan-tambahan. Jadi untuk ekstra karena ini sekolah SMK, jadi kita harus menampung semua keahlian anak-anak itu. Jadi yang bisa nyanyi ya nyanyi, musik ya musik, rebana ya rebana, pencak silat ya pencak silat, olah vokal ya olah vokal. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Nih kalau belum, ini yang dari Pak Ayub mungkin bisa saya tanggapi. Untuk kegiatan ekstrakurikuler itu memang ini di bawah divisi kesiswaan, jadi itu memang kita evaluasi jalannya. Jadi dinonaktifkan bukan berarti ditutup untuk seterusnya. Jadi contoh ada beberapa kegiatan ekstrakurikuler kemarin itu yang tidak aktif Bu, diantaranya apa itu yang bela diri itu, perisai diri ya. Apa itu perisai diri, kemudian pencak silat ya, aero modeling, kemudian ada banjari, rebana, dan juga ekstrakurikuler musik. Ini ada beberapa kendala yang dilaporkan oleh Bu Win selaku wakil kesiswaan, yaitu kalau banjari itu tutornya, kalau tidak salah instrukturnya. Nah itu memang kesulitan membagi waktu atau bagaimana begitu, sehingga sulit untuk mengondisikan tingkat kehadirannya itu full itu. Lah ini berarti kan bukan permasalahan alat ataupun siswanya, tapi justru gurunya mungkin masih dicari yang pas begitu. Kalau yang ekstrakurikuler musik itu justru sebaliknya, anaknya bersemangat, gurunya apalagi, tetapi peralatannya itu sudah apa ya, sudah sangat-sangat lama, perlu di-upgrade begitu, sehingga memang dari sekolah itu baik BOS maupun BPOBB itu untuk peralatan-peralatan yang lain saja, yang di jurusan itu memang kita prioritaskan sana dulu. Nah, kapan hari itu bisa dilaksanakan di studio di luar, namun itu biayanya juga mahal, sehingga sementara sampai dengan nanti kita bisa membuat RKAS atau di RKAS kan lagi alat-alat musik itu, sehingga itu mungkin bisa kita hidupkan kembali.
Itu jawaban kami Pak Ayub. Nah, mudah-mudahan nanti kita bisa berembuk untuk menemukan solusi dari masalah-masalah kegiatan ekstrakurikuler. Beberapa waktu lalu sudah kami kumpulkan juga semua pembina ekstrakurikuler, diantaranya untuk biar memudahkan kontrol dari Waka terhadap kegiatan-kegiatan itu. Kemudian tadi saya juga kemarin matur terkait dengan ini ya, SPMB tadi sudah diaturkan juga SPMB-nya ya, sudah di ini gelombang ketiga ya PLS SPMB ya, gelombang ketiga. Nah ini berbeda dengan yang tahun lalu, ternyata yang 1-2 rame, 3-nya masih menunggu gitu ya Bu. Dan memang kalau saya setuju ya dengan jangan ditutup dulu Bu, eman-eman gitu ya. Artinya kan ya itu tadi salah satunya daya tariknya di situ ya Bu. Nanti kita bukan memberikan PHB ya Bu, tapi kita memberikan arahan ya. Arahan itu artinya ini bisa kok kalau misalkan, atau mungkin dipakai itu apa, tes bakat minat itu ya, bakat minat itu mungkin kan juga kita bisa memprioritaskan ya, oh kalau dia tidak bisa di sini bisa diarahkan ke sana gitu ya. Tapi jangan ditutup memang iman gitu Bapak Ibu ya. Ya siapa tahu rezekinya bukan di situ tapi di sana gitu ya. Ya seperti tadi yang diaturkan terkait dengan mata pelajaran pilihan itu kan juga gitu ya. Utamanya di akuntansi, tapi kita punya skill atau anak-anak punya tambahan skill di sepeda motor atau di DKV atau di animasi begitu ya Bapak Ibu. Nah tujuannya mata pelajaran pilihan itu sebetulnya yaitu Bapak Ibu, jadi mengantisipasi angen-angen anak-anak yang sebetulnya mau ke sana tapi nggak tercapai gitu Bapak Ibu. Makanya sebetulnya untuk mata pelajaran pilihan tuh sebetulnya ya terserah anak-anak. Jadi kan harusnya tidak bisa mengarahkan engkau milih kui, anak BD harus milih ini, anak AK harus milih ini, sebetulnya tidak boleh seperti itu. Nah ketika di kotak-kotak seperti ini sebetulnya memudahkan pihak sekolah gitu ya. Tapi kalau untuk anak-anak itu sebetulnya kadang ya itu tadi, saya pengennya ke sepeda motor tapi kok ini dari BD harus ke sana gitu lah. Ya itu mungkin monggo nanti dibuat strategi apa, atau mungkin ada ekstra mungkin Pak ya Bapak Ibu. Bisa jadi ya, bisa jadi ada anak-anak yang ketika kita kotakkan tadi dia juga pengen loh yang lain gitu. Jadi dia pengennya biar untuk murko ya, untuk murko pilihannya lebih dari satu. Oke, matur nuwun Bapak Ibu, semoga kita bisa tersolusikan gitu dengan berbagai masalah yang kita hadapi, dan semoga amal jerih panjenengan ini menjadi lilah yang berbarokah gitu untuk panjenengan semua, dan untuk keberlanjutan dan kemajuan dari YP 17. Semoga semakin berkembang dan semakin berkembang. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Niken, agenda hari ini Monef PSAT dan juga observasi dari presentasi dari saya selaku kepala sekolah untuk program kerja, dan juga masukan-masukan yang sudah disampaikan. Mudah-mudahan itu bisa kita jadikan pedoman untuk kerja kami berikutnya Niken, dan mohon tetap memberikan pendampingan jika sewaktu-waktu dibutuhkan. Saya rasa itu Bapak Ibu, terima kasih atas waktu yang sudah diluangkan. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.